Video ini merupakan lanjutan dari part 1 bab 11 penyakit pada sistem pencernaan. Nah, kita review lagi ya, bahwa dalam bab 11 ini memiliki beberapa pengecualian, seperti kondisi pada masa perinatal period, kemudian kondisi dengan infeksi dan parasitik, komplikasi pada kehamilan, persalinan dan nifas, kelainan kongenital, deformasi, serta kelainan kromosom, kemudian gangguan endokrin, gizi, dan metabolik, ada cedera, keracunan, dan penyebab luar, kondisi pada neoplasma, gejala tanda, dan ini juga tidak termasuk dalam bab 11 kode sistem pencernaan. Nah, dalam bab 11 ini terdiri dari 10 blok, dan pada bab 11 juga terdapat 5 kategori Asterisk-Dejer. Kita next ya. Jadi bahan materi ini berasal dari ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem, revisi ke-10 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh WHO, volume 1, 2, dan 3. Jadi jika teman-teman sudah memiliki versi hard copy maupun soft copy-nya, silahkan dicek ya, karena ini isinya sama. Oke, nah kategori pada K20 sampai dengan K21 ini adalah disease of esophagus, stomach, and duodenum. Sebelum kita mulai, jangan lupa di bawahnya kode atau blok K20 sampai K31 ini ada keterangan bahwa hiatus hernia itu tidak termasuk dalam blok ini, ya. Nah, di bawah kategori K20 sampai K31 ini ada beberapa karakter subdivisi keempat yang disiapkan oleh ICD-10 untuk mengikuti kategori K25 sampai dengan K28. Yang pertama itu dari kategori titik 0, dari kode titik 0 sampai dengan titik 3 ini untuk kondisi akut, sedangkan titik 4 sampai dengan titik 7 itu untuk kondisi kronik. Nah, ini yang titik 0 ini dimulai dari akut disertai hemorrhage atau perdarahan, titik 1 akut disertai perforasi, titik 2 nya itu akut disertai perdarahan dan dan perforasi. Jadi ini teman-teman harus cek ini apakah kondisinya keduanya antara perdarahan dan perforasi atau hanya salah satu atau tanpa perdarahan dan perforasi. Nah, kemudian untuk yang poin titik 4 ini dimulai dengan kronik atau unspecified dengan disertai perdarahan. Kemudian ini juga poin 5-nya kronik atau unspecified with perforation, ini juga ada yang keduanya kondisinya. Ini dan yang kondisi yang tanpa perdarahan maupun perforasi. Oke. Ini kita mulai dengan K20. K20 ini merupakan esophagitis. Lihat di bawahnya ada include-nya. Abses pada esophagus, esophagitis NOS, chemical, dan peptic. Ini jangan lupa juga kalau ketemu kode di K20 ini, jika nanti dari volume 3 diarahkan, itu disediakan juga ada additional external cause ini pada kondisi di bab 20 jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Ya. Kemudian ada K21, nih kalau teman-teman ketemu diarahkan oleh volume 3 untuk ke K21, ini adalah gastroesophageal reflux disease atau biasa disebut dengan GERD. Ya, ini biasa yang sering GERD nih singkatannya. Ada yang GERD disertai dengan esophagitis, ada GERD tanpa esophagitis. Ini disediakan di K21. Kemudian di K22 ini ada beberapa kode dari mulai K22.0, K22.1, K22.2, K22.3, K22.4, K22.5, K22.6, K22.7, K22.8, dan K22.9. Nah, jika teman-teman diarahkan ke kode K22 ini, jangan lupa ada kode K22.1 yang disediakan, dan seperti biasa ada keterangan use additional external cause code. Jadi berarti diarahkan untuk mencari di chapter 20 tentang penyebab luar morbiditas dan mortalitas. Ini diarahkannya di kode V00 sampai dengan Y98 jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi kasusnya.
Nah, kemudian kita next di K23. Nah, di sini kita mulai ketemu ada namanya Asteris Danger ya, teman-teman ya. Jadi ini K23 ini adalah disorder of esophagus in disease classified elsewhere. Jadi ini disediakan oleh ICD volume 1 untuk memandu karena di sini ada Asteris Danger. Jadi ada hubungan sebab akibat dengan penyakit lainnya. Ini ada K23.0, K23.1, K23.8. Tadi teman-teman harus ingat juga bahwa ada 5 kategori Asteris Danger ya yang disediakan di bab 11 ini. Ini adalah kelainan esophagus pada penyakit lain. Ini misalnya pada kasus tuberkulosis, kemudian ini pada penyakit Chagas, dan yang ini adalah disorder of esophagus pada penyakit lain yang tidak tertera di antara dua ini. Nah, kemudian di K25 ini ada gastric ulcer. Nah, ini di sini ada, jangan lupa jangan langsung next ke bawah ketika teman-teman sudah diarahkan dari volume 3. Ini ada see at the beginning of this block for subdivision. Jadi teman-teman ingat, oh tadi yang pertama setelah pembahasan paling pertama di K20 itu ada keterangan karakter keempat. Nah, ini saatnya penggunaan karakter keempat. Ini saya tandai di sini, lihat karakter keempat. See at the beginning of this block of this subdivision. Kenapa? Berarti dia membutuhkan kategori berikutnya, karakter berikutnya. Including erosion acute of stomach, ulcer peptic pylorus stomach. Jadi ini tadi ingat lagi ya, K25 sampai dengan K28 itu harus menggunakan fourth character subdivision. Ini untuk digunakan di K25 sampai dengan K28. Ya, jadi ini pilihannya ada akut dan ada kronik. Jadi teman-teman ketika diarahkan ke volume 1 dari volume 3 tersebut, jangan lupa gunakan karakter keempatnya. Di sini juga sudah ada use additional external code juga, karena ini biasanya ada pengaruh juga dari penggunaan obat-obat. Jadi ada beberapa kondisi yang memang pasiennya tersebut mengalami, ketika diagnosa dokter itu keluar, ada pasien yang mengalami gangguan gastric ulcer akibat penggunaan obat. Jadi di sini juga disediakan ada bab 20 jika dibutuhkan untuk mengidentifikasi obatnya itu apa. Kita next lagi ke K26. K26 dari tadi disebutkan di awal-awal, K25, K26, K27 dan K28 itu membutuhkan karakter keempat. Ini adalah K26, duodenal ulcer. Ini juga tetap dilihat karakter keempat. Kalau yang tadi itu gastric ulcer ada tukak lambung ya. Kalau ini biasanya disebutnya dengan tukak duodenum. Ini juga sama si at the beginning of this block. Jadi jangan lupa teman-teman diarahkan lagi ke lihat karakter keempat. Lihat lagi juga ini ada kategori use external cause code-nya untuk mengidentifikasi obatnya. Kemudian ini K27 juga sama, lihat karakter keempatnya. Kalau ini biasanya namanya ulcus pepticum ya. Ini tapi situsnya tidak dijelaskan atau site-nya tidak dijelaskan. Ini kemudian K28 ada ulcus gastrojejenum. Ini juga sih at the beginning of this block for subdivision. Jadi jangan lupa lihat ke karakter keempatnya untuk menentukan kondisi dari diagnosa pasiennya. Oke, berikutnya adalah gastritis dan duodenitis. Ini gastritisnya ada exclude-nya di bawahnya. Eosinophilic gastritis, gastroenteritis tidak termasuk dalam bab ini karena sudah dibahas di K52 akan dibahas di K52.8. Kemudian ini ada Zollinger-Ellison syndrome. Ini masuknya di gangguan metabolisme. Ini ada E16.4. Jadi ini kalau misalnya teman-teman diarahkan oleh volume 3 untuk mendapatkan kode di K29, jangan lupa ini adalah alokasi untuk gastritis dan duodenitis ya. Nah ini materi ini sebenarnya memiliki format yang sama dengan baik itu versi hard copy dengan yang buku maupun soft file ataupun soft copy yang teman-teman sudah miliki. Jadi silakan dicek untuk formatnya karena ini memang benar-benar sama. Ini saya ambil dari ICD 10 revisi ke-10 tahun 2016 volume 1, 2 dan 3. Tapi ini untuk pembahasan ini kita full di volume 1 dan nanti sekali kita buka volume 2 jika ada hubungan dan harus kita melihat di volume 2-nya. Volume 3 kita gunakan ketika pada saat kita latihan ya. Nah, ini K30 functional dyspepsia ada indication ya, ini disediakan di K30.
K30 ini exclude-nya jangan lupa ada dispepsia pada Dervosa. Ini biasanya kasus pada kondisi pasien dengan diagnosa kasus yang di kelainan gangguan perilaku ya. Nah, ini K31 ada disease of stomach. Jadi ini beberapa penyakit pada perut dan duodenum yang tidak disebutkan di kode-kode sebelumnya. Nah, di sini ada K31.0, ada K31.1, K31.2, K31.3, K31.4, K31.5, K31.6, K31.7, K31.8, dan terakhir K31.9. Nah, selanjutnya kita bahas itu adalah K35 sampai dengan K38. Ini blok selanjutnya ya. Ini adalah gangguan pada atau penyakit pada apendik, dia sudah jelas ya. Kemudian diingatkan lagi bahwa bab 11 ini merupakan penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan ya. Jadi ini dari mulai K00 sampai dengan nanti K63 itu merupakan anatomikal dari mulut hingga ke anus. Kemudian kecuali pada kondisi nanti K40 sampai K46 di next selanjutnya itu tentang hernia. Oke, kita mulai di K35. K35 ini adalah akut appendicitis ya. Jadi akut appendicitis ini ada diarah, jika teman-teman diarahkan dari volume 3 ke volume 1, maka K35 ini adalah tergolong di akut appendicitis, terdiri dari 3 kode. Yang pertama itu disertai dengan generalized peritonitis atau disertai dengan peritonitis umum. Ini ada ini ada with or without perforation of rupture. Kemudian ada K35.8 ini akut juga tapi other and unspecified. Nah, K36 ini adalah other appendicitis, jadi tidak termasuk yang kategori K35 maupun subkategori di dalamnya. Dan yang K37 adalah unspecified appendicitis. Nah, K38 ini adalah other disease of appendix, jadi terdiri dari K38.0, K38.1, K38.2, K38.3, dan K38.8 dan K38.9 ini disease of appendix unspecified ya. Oke. Nah, ini jangan lupa, jadi teman-teman harus diingatkan lagi bahwa terdapat beberapa keterangan ya dari kondisi bab sistem pencernaan ini. Jangan lupa yang pertama adalah ini membahas tentang penyakit dan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian yang kedua merupakan kumpulan anatomikal dari mulut sampai dengan anus untuk kode K00 sampai dengan K63. Sedangkan nanti kita dibahas berikutnya adalah K40 sampai dengan K46 itu adalah kondisi pada hernia. Sedangkan kode setelah K63 itu merupakan kondisi lain pada organ tubuh yang terkait dengan pencernaan. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oh iya, semua materi juga sudah bisa kamu cek di link bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.